بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kita masih bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita sudah membahas siapa beliau, kemudian nasab beliau, keutamaan beliau, kemudian pujian-pujian Rasulullah kepada beliau radhiyallahu an, hijrahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang jihad atau peran yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq akan perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang tidak hanya dengan dirinya, nyawanya, perasaannya, tapi juga seluruh harta yang beliau punya dikorbankan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dan kita semua sudah mendengar bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mencoba untuk menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah infak dan sedekah serta perjuangan ini. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi mali wa ana illa laka ya Rasulullah." Apa yang kau lihat, diriku dan hartaku, kau sudah tahu semuanya untukmu ya Rasulullah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara sekalian, kalau kemudian kita berbicara posisinya, kedudukannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam tema kita yang ditulis secara khusus dalam kitab ini, makanatuhu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, qala law kuntu muttakhizan khalila latakhaztu Abu Bakar khalila. Ya, kalaulah aku boleh menjadikan saudaraku, khalil ini Pak, biasanya orang yang paling dekat, lebih dekat daripada akhi. Ya, tentu akan aku jadikan Abu Bakar sebagai saudara yang paling dekat denganku. Ya, dan ini kebanggaan Rasulullah, dan ini terbukti di Ghar Tur, ya, ketika Nabi ngumpat dengan Abu Bakar yang kemarin sudah kita bahas. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sakit, nanti kita juga akan bahas betapa Nabi 4 hari sebelum meninggal itu sudah tidak bisa mampu lagi melangkahkan kakinya sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Nabawi. Pada waktu itu Nabi hanya minta panggil Abu Bakar. Insyaallah kita bahas sebentar lagi masalah ini. Dia tidak menyuruh Umar, tidak menyuruh Utsman, tidak menyuruh Ali karamallahu wajhah, tapi yang diminta oleh Rasulullah, panggil Abu Bakar. Saudara sekalian rahimakumullah, pernah sekali waktu dari Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jayshin zata salasil faqala fa'ataituhu faqultu ayyun nas ahabbu ilaika." Amr bin As pada waktu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di antara sekian banyak orang ini, sekian banyak umatmu ini, siapa di antara mereka yang paling kau cintai?"
Qala, Nabi menjawab, Aisyah, istrinya Aisyah. Faqultu, aku bertanya lagi, kata Amr bin As, minar rijal ya Rasulullah, kalau dari kaum laki-laki, sahabat-sahabat ini siapa yang paling kau cintai? Qala, abuha, ayahnya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Inilah dua orang di dunia ini setelah meninggalnya Khadijah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah ada kisah ini yang sangat menarik. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku sempat duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sekarang ini jemaah sekalian. Itu Nabi itu paling suka habis salat tidak langsung pulang. Terbiasa sebelum masuk ke kamarnya, ke rumahnya, mungkin di emperan masjid duduk sejenak dengan para sahabat, menerima curhat para sahabat. Memang seorang imam itu seharusnya begitu, Pak. Tidak kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian wassalam juga, ya. Tidak, seharusnya duduk, dengarkan bagaimana keluhan para jamaahnya itu. Itulah yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aqbala Abu Bakar, akhadha bi tarfi thawbihi hatta abdaru ala raqabatihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum hadha faqad ghamara. Dilihat tiba-tiba muncul Abu Bakar sedang menyingsingkan bajunya sampai kelihatan tumitnya jemaah sekalian. Abu Bakar ini terburu-buru dan mengatakan, ini rupanya sahabatku ini sedang terdesak, ya, sedang ada masalah. Fasallama, kemudian Abu Bakar memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan kemudian dia curhat kepada Nabi. Ini, kata Abu Bakar, subhanallah, memang orangnya lembut, sensitif. Ketika dia mau salah, mengakui kesalahannya dan mau minta maaf, itu Abu Bakar langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni kana baini wa bainal Ibn Khattab syai'. Ya Rasulullah, terus terang saja, aku ada masalah dengan Umar bin Khattab. Namanya manusia, Pak, ya. Pasti ada apa? Ada kesalahpahaman. Ya. Kalau mungkin saya curhat kepada Ustaz Hasun, saya ada masalah dengan Ustaz Muhallimin. Manusiawi. Ya, namanya manusia pasti ada gesekan di lapangan. Ini antara sahabat senior. Abu Bakar merasa punya salah kepada Umar. Fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu. Fa sa'altuhu ay yaghfira li fa aba alayya fa aqbaltu ilaih. Allahu akbar. Ya Rasulullah, aku cepat mencoba untuk segera cepat, dan aku menyesal akan perbuatanku ini karena aku telah menusuk perasaannya Umar. Aku merasa salah punya kepada Umar. Aku minta kepadanya untuk memaafkan aku. Ayyaghfirali, memaafkan aku, mengampuni aku. Fa'aba. Umar tak saking manggilnya nolak. Tidak mau memaafkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak disebutkan dalam kitab ini apa kesalahannya Umar. Yang jelas ini sudah masalah serius gitu. Karena ditolak oleh Umar, fa'aba fa'aqbaltu ilaik. Aku sekarang kuserahkan kepadamu. Paham ya? Aku sekarang menemuimu ya Rasulullah, tolong selesaikan masalah ini. Artinya damaikan saya dengan Umar. Kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, Allahu Akbar. Coba lihat jemaah sekalian, karena Nabi faham betul siapa Abu Bakar itu. Keluar kata-kata yang sangat indah. Ini menunjukkan betapa beliau punya posisi yang sangat terhormat di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaghfirullahu laka ya Aba Bakar. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakar. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakar. Diulang-ulang 3 kali jemaah sekalian. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. 3 kali jemaah sekalian. Semua dengar begitu jemaah sekalian.
inna Umar nadima fa'ata manzil Abi Bakar fasa'ala athumma Abu Bakar faqalu la fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama gitu. Kemudian dengar bahasa begitu jemaah sekalian, Umar menyesal. Ya, Nabi sudah melegitimasi beliau Abu Bakar untuk mengampuni beliau, sementara Umar tidak mau memaafkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Allah memaafkan kepada Abu Bakar. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi untuk melegitimasi tentang kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar menyesal, kemudian dia mencoba untuk mendatangi rumahnya Abu Bakar. Artinya Umar siap untuk memaafkan kepada Abu Bakar. Didapati Abu Bakar tidak ada di situ jemaah sekalian. Aina dia? Di mana beliau itu? Kalau mereka tidak tahu semua. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menyampaikan salam kepada Nabi. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar hatta ashfaqa Abu Bakar. Fajasa ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah wallahi ana kuntu azim marratain. Subhanallah. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Umar ketika mendatangi Nabi, kelihatan wajah Nabi Pak tidak sumringah gitu. Yatama'ar, berubah wajah Nabi itu. Ya, Abu Bakar dibuat sedih. Rasulullah pun juga merasa tersinggung dengan perbuatan Umar itu. Allah saja mengampuni, engkau tidak mau memaafkan Abu Bakar gitu. Saudara sekalian, hatta asfaqa Abu Bakar. Abu Bakar merasa berat Pak dengan sikap ini gitu. Coba Abu Bakar merasa, ya Allah, gimana ini? Merasa jadi beban gitu. Karena Nabi marah kepada Umar. Karena sikap Umar kepada Abu Bakar. Dan Umar pun, Abu Bakar merasa tidak enak dengan Umar gitu. Fajasa ala rukbatai faqala ya Rasulullah wallahi ana kuntu azlam marratain. Kemudian Abu Bakar memegang dua lutut Nabi. Ada yang mengatakan mencium dua lutut Nabi Abu Bakar ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menzalimi Umar 2 kali loh gitu. Aku telah menzalimi Umar 2 kali. Artinya telah berbuat salah kepada Umar 2 kali. Kok sampai begini kau perhatianmu, sikapmu kepada Umar gitu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Jemaah sekalian, ini menarik. Inna Allah ba'athani ilaikum faqad kazzabtu faqultum kadzabt. Wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tadiku ili sahibi. Ikhwatul iman, coba lihat bahasa Nabi. Sesungguhnya Allah awal-awal mengutusku kepada kalian semua. Engkau sempat mengatakan kepadaku, dusta engkau ya Muhammad. Umar dulu kan sempat ini Pak ya, apa namanya, masuk Islamnya kan lewat saudara perempuannya ya, ketika baca Quran tersentuh. Awalnya menyusui Nabi. Dulu ketika aku diutus oleh Allah awal-awal dakwah ini, engkau telah mendustakan aku pula. Tapi Abu Bakar langsung ia dah banyak bicara sadaq, membenarkan apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasani bi nafsihi wa malihi. Abu Bakar pula yang telah berkorban dengan jiwanya dan hartanya untukku, kata Nabi. Apakah antum juga meninggalkan sebagaimana apa yang diperbuat oleh sahabatku ini? Nah ini Pak, kecintaan siapa? Perhatian siapa? Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara sekalian, ya kalau kita bicara keutamaan Abu Bakar rasanya sangat luas, sangat panjang, dan terlalu banyak kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang diceritakan oleh para muhaddisin berbicara masalah ini. Ada satu hadis lagi jemaah sekalian. Ini hadis diangkat dalam kitab Imam Bukhari Muslim. Termasuk yang lafaz ini saya sampaikan lafaz yang dari Muslim tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat pada waktu itu, man asbaha minkum al-yawm sha'iman. Allahu akbar. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Semua diam, Pak. Tidak ada yang jawab. Kala Abu Bakar, ana. Aku ya Rasulullah. Nabi nanya lagi. Kala man tabi'a minkum yawm janazah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Tidak ada seorang pun yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Kala Abu Bakar, ana ya Rasulullah.
Kemudian Nabi nanya lagi. Qala faman at'ama minkum al-yawm miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan kepada satu orang miskin? Semua sahabat diam. Abu Bakar mengatakan, qala ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya lagi, faman ada minkum al-yawm maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini menyambangi orang sakit? Sahabat semua diam. Abu Bakar angkat tangan lagi, Pak. Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah seseorang yang telah melaksanakan 4 pertanyaan tadi itu, berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makan pada orang miskin, menyambangi orang sakit, dijamin masuk surga. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini sekaligus jemaah sekalian, kita tidak hanya sekedar melihat sisi kebaikan Abu Bakar ya, tapi ayo kita juga mencoba untuk mengikuti nasihat Nabi ini gitu. Dan ini yang dikatakan dengan istilah dakwahnya itu namanya evaluasi ya, mengevaluasi bagaimana kondisi sahabat pada waktu itu. Ini bukan sesuatu yang aib ya. Sekarang saya mendapatkan fenomena di lembaga-lembaga dakwah yang ada, sekolah pembinaan dilaksanakan oleh mahasiswa kita dan sekolah-sekolah segala macam. Gak tahu di Mujahidin ini jemaah sekalian, itu para guru, para ustadznya, para murabbinya itu menanyakan ya, kemudian setiap pekan mereka ketemu dan dievaluasi. Selama ini 1 minggu ini Anda tahajud berapa kali? Itu boleh, ada hadisnya ini jemaah sekalian, bukan sesuatu yang bid'ah. Masa tahajud mau cerita? Kalau kita sama mas'ulnya, sama orang yang dia cintai, sama gurunya, sama ustadznya, kemudian ustadznya menanyakan hal yang sama dan mereka mengevaluasi perkembangan dakwanya, itu bukan sesuatu yang sebagaimana Nabi menanyakan kepada siapa? Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang puasa hari ini gitu? Kemudian diam, Pak, dan mau jawab, takut ria. Enggak, Pak. Sekaligus tadi ingin menyemangati kepada sahabat-sahabat yang lain gitu. Ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah gitu? Rupanya Nabi faham di antara mereka banyak yang nganggur di rumah, Pak, nak mengantarkan jenazah gitu. Abu Bakar yang mengantarkan jenazah. Qala ana ya Rasulullah. Banyak orang sekarang butuh makan. Ternyata yang paling perhatian kepada orang miskin Abu Bakar. Nabi nanya lagi jemaah sekalian supaya kita tersemangati berbuat seperti itu. Ana ya Rasulullah. Sampai nyambangi orang sakit jemaah sekalian. Sebenarnya kalau nyambangi orang sakit ini peluangnya terlalu banyak ya. Datang saja ke rumah sakit. Baik kenal ataupun tidak kenal, apalagi kenal. Datang saja. Antum datang ke sana, doakan yang bersangkutan, sudah peluang. Allahu Akbar. Man aada maridan aw zara akhahu. Ya, ja'ahul malakani. Kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa menyambangi orang sakit atau berziarah, bersilaturahim kepada saudaranya sesama muslim, ada 2 malaikat ya Pak, jemaah sekalian, yang mendoakan kita selama kita dalam perjalanan itu. Tibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Aduh, alangkah indahnya perjalananmu ini gitu. Langkah-langkahmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sudah menyiapkan surga nanti karena kamu silaturahim karena Allah, menyambangi orang sakit dan bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang terjadi kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pernah sekali waktu, ini secara keseluruhan ya, Abu Hurairah juga mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira huwa wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إحدى kata Nabi فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد رواه Muslim. Pada waktu itu rupanya Gua Hira ini jemaah sekalian, ketika Nabi sudah memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi, itu masih tetap dijalankan sama Nabi untuk yatahannas dengan para sahabat itu. Penggemblengannya ternyata Nabi kadang-kadang juga naik ke mana? Ke Gua Hira juga, tidak hanya sebelum diangkat menjadi Nabi jemaah sekalian. Hadis riwayat Muslim dikatakan, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW
Karena pada sekali waktu dia ke Gua Hira bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha dan Zubair. 6-6 ini Pak, 6 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Ya. Tiba-tiba begitu masuk ke gua itu, taharrak as-sakhra. Ada batu besar bergerak jemaah sekalian. Ya, membuat para sahabat agak sedikit gemetar pada waktu itu. Kata Nabi, tenang, hudu. Ya, ini kata hudu. Tenang, kata Nabi. Karena alaika, ini jangan khawatir. Di hadapanmu, kata Nabi, ada Sadiq, yaitu Abu Bakar, ada syahid. Kalian semua nanti akan mati syahid. Dan ternyata semuanya betul jamaah sekalian. Semuanya menjadi syuhada. Ya. Nanti saya akan bicara Pak. Ternyata meninggalnya Abu Bakar ini meninggal memang tidak di medan pertempuran ya. Ada yang mengatakan sempat diracun pula jamaah sekalian itu. Kalau Umar meninggal pas lagi sujud, ya, dipukul dari belakang oleh Abu Lu'lu' bin Maljam, ditombak. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sejarah Umar. Utsman antum tahu sendiri. Ya, dibunuh di saat dia di masjid sedang iktikaf, ada mengatakan sedang salat, itu pegang lehernya dan dipenggal jemaah sekalian itu. Dan kepalanya dipegang kayak menggal nanas, Pak. Itu yang memukul, yang membunuh dia adalah kaum Khawarij. Khawarij ini kata Nabi, kalian jangan kaget. Ibadah kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya mereka itu. Jidat-jidat mereka pada hitam karena banyak sujud. Istiqomahnya ke masjid luar biasa, kalian tidak ada apa-apanya gitu. Tapi mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Kenapa? Tidak mau bergabung Pak dengan Jamaatul Muslimin. Ya, mereka merasa ada fitnah pada waktu itu, antara fitnah yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan lain sebagainya. Mereka bikin kelompok sendiri, tidak mau bergabung Pak dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, apa namanya itu Pak? Kalau bahasa kita yan'azil ya. Ya, mereka bikin kelompok sendiri dan merasa yang paling benar, yang lainnya neraka ya mas kalian itu. Memang pada waktu itu kafir, udah bahasa lainnya begitu. Tidak sah salat dengan orang ini, perlu dibunuh orang ini. Urusan bunuh-membunuh ini akhwatal iman harus jelas institusinya jemaah sekalian gitu. Hati-hati, sinyal-sinyal seperti ini jemaah sekalian sampai akhir zaman itu akan bermunculan. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu yang menghalalkan segala cara. Karena merasa dirinya paling benar, yang lainnya salah. Ya, nah ini terjadi pula di zaman Nabi, terjadi kepada Utsman. Utsman, mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga dipercaya Nabi dipercaya untuk mengerahkan 2 putrinya sampai mendapatkan julukan Zu An-Nurain. Begitu pula. Nanti kita akan bahas masalah ini, ma'asyiral muslimin. Ali bin Abi Thalib, coba lihat sampai sekarang kita tidak tahu di mana kuburan beliau radhiyallahu anhu. Semuanya syuhada. Termasuk juga siapa? Talha bin Zubair bin Awam dan lain sebagainya, semuanya meninggal dunia dalam kondisi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakar wa Umar wa Tirmidzi. Allahu akbar. Nabi mengatakan kepada para sahabat, berqudwahlah ya, jadikan rujukan 2 orang ini kata Nabi setelah meninggalku nanti. Ketika aku nanti meninggal dunia, tolong jadikan rujukan dalam sikap-sikapmu itu, perhatikan 2 orang ini. Siapa itu? Nabi mengatakan Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Radhiyallahu anhuma. Naam. Saudara sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Umar ini juga menarik bahasanya, yang menyampaikan juga orang lain, bukan keluarga dekat Abu Bakar. Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, pernah berkata kepada Abu Bakar, anta sahibu fil haud wa sahibu fil ghar. Allahu akbar. Rawahu Tirmidzi. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar kata Nabi, engkau ini adalah sahabatku nanti di surga, sebagaimana engkau sahabatku di mana di saat kau berada di mana di gua ya, ketika dikejar-kejar oleh siapa? Oleh kufar Quraisy. Ya, engkau bersamaku berdua, engkau juga di surga bersamaku pula. Fil Hud al-Jannah. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, itulah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman,
ومن فضائله أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعاهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل. Ini kisah-kisah yang menyentuh Pak ya, yang Umar kadang-kadang merasa kalah terus-menerus dengan langkah-langkahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Padahal kalau Bapak lihat nanti di kisah Umar Pak, banyak pula keajaiban-keajaiban di masa Umar, tapi karena nggak ada saingannya pada waktu itu. Ya. Di saat ada Abu Bakar, Umar selalu kalah dengan Abu Bakar. Pernah sekali waktu Umar, katanya jamaah sekalian, ya ta'ahadu ajuzan kabiran, dia punya janji untuk memperhatikan seorang yang sangat tua di pinggiran Madinah, jompo, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang ngurus, ya. Satu malam, fayastaqi laha wa yaqum bi amriha. Orang tua ini wanita Pak, tidak ada yang ngurus. Ya. Umar datang, membawa gandum, membawa keju, membawa zaitun dan lain sebagainya. Umar yang setiap hari memberikan minum, mencoba untuk memberikan minum jamaah sekalian kepada wanita tua ini. Kemudian mencoba Umar punya niat untuk menyelesaikan semua urusannya gitu. Hakana idza jaa wajada ghayruhu qad sabaqahu ilaiha fa aslaha ma arad. Kata Umar, setiap Umar mencoba untuk mendatangi orang ini, ibu ini yang sangat tua ini, ternyata ada orang lain yang lebih dahulu Pak menservis wanita tua ini jemaah sekarang gitu. Dan memperbaiki, menyelesaikan apa yang diinginkan oleh wajah ini. Jadi Umar begitu masuk sudah siap dengan, kalau bahasa kita ini sekarang Pak, dengan gulanya, dengan kopinya, dengan air aquanya, ya, dengan minyak, dengan segala macam untuk Umar siap memasak gandumnya. Tiba-tiba sudah beres semuanya jemaah sekalian gitu. Setiap aku ingin masuk ke sana sudah beres duluan. Setiap aku masuk ke sana beres duluan. Selalu tuntas, seakan-akan punya pembantu orang ini. Faja'aha ghaira marrah kay la yasbiquha ilaiha farasadahu Umar. Umar mencoba, kalau biasanya Umar datang kalau malam jam 9, Umar datang coba Pak jam berapa? Jam 8 atau jam 7, Isya langsung. Tiba-tiba Umar sudah siap begitu jemaah sekalian. Ada lebih duluan lagi. Didahului lagi oleh orang ini. Gak tahu siapa orang ini. Cuma kaget Umar. Begitu Umar masuk niat seperti itu, fa idzal ladzi ya'tiha Allahu akbar. Huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Didapati oleh Umar, ternyata orang yang selalu memperhatikan pada wanita ini dan selalu mengalahkan Umar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa khalifah. Qala Umar, anta huwa wali umri. Ya, sudah seumurku aku tidak akan mampu lagi menyaingi engkau ya Abu Bakar. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas Pak ya, dalam perang apa itu? Perang Tabuk ya, yang kemudian Nabi mencoba menawarkan kepada para sahabat. Umar mengatakan, hari ini akan kukalahkan Abu Bakar. Masa infak kalah terus dengan Abu Bakar? Sekarang kan kutunjukkan, kita ingin fastabiqul khairat dengan Abu Bakar, kata Umar. Umar datang, berapa yang kau berikan kepada jihad ini ya Umar? Ya Rasulullah, separuh kekayaanku untukmu dan untuk fisabilillah gitu. Separuhnya aku siapkan untuk generasiku gitu. Untuk apa? Pewarisku, untuk anak-anakku, untuk istri-istriku, kata Umar gitu. Kata Rasulullah, arbah, ini harta yang sangat menguntungkan, kata Nabi. Dan dipuji Pak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq dengan tawaduknya, dengan style-style yang menunjukkan tidak ada kesombongan sedikit pun gitu. Dia bawa seluruh kekayaannya jemaah sekalian gitu. Entek habis. Nabi mengatakan, "Maza abqaitalah?" Apa yang kau tinggal sisakan buat keluargamu itu? Abqaitullah wa rasulah. Aku siapkan buat mereka itu, aku serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kata Umar, demi Allah, ya, aku sejak itu bersumpah tidak akan mampu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan apa? Infak dan sedekah ini. Ini Pak urusan amal. Ya. Amalnya pun juga apa? Kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka wajar ikhwatul iman kalau kemudian Rasulullah sangat percaya setelah meninggalnya Rasulullah, Nabi mengangkat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi apa? Ya, penggantinya khalifah. Ya, setelah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, khilafatuhu, kekhilafahannya ini dikatakan di sini, wa fi asna' maradihi,
مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسلمين. Allah, di saat Nabi sedang sakit keras, Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk salat menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bui'a Abu Bakar bil khilafati fi Saqifati Bani Sa'idah. Abu Bakar juga dibaiat pada waktu itu oleh para sahabat atas inisiatif Umar bin Khattab tentunya dalam masalah ini, untuk kemudian memegang tampuk pemerintahan. Ya. Wa kana zahidan fiha wa lam yasa' ilaiha. Abu Bakar pada waktu itu enggak punya nafsu sedikit pun, Mbak, untuk melirik memegang kekuasaan, berpikir sedikit pun untuk memegang menjadi kendali pemerintahan pada waktu itu. Abu Bakar tidak punya niat sedikit pun terlintas di benaknya bahwa nanti yang menggantikan Rasulullah adalah dia dalam urusan kenegaraan ini. Sedikit pun tidak terlintas, jemaah sekalian gitu. Tiba-tiba Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Abu Bakar dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah. Saudara sekalian, coba lihat jemaah sekalian, wa ba'da an tammat bai'atu Abi Bakar bai'atan 'ammah, setelah para sahabat semuanya secara umum, para semua sahabat Ansar dan Muhajirin berbaiat kepada Abu Bakar untuk menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah dalam urusan pemerintahan ini. Sa'id al-mimbar, langsung naik mimbar Pak Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa qala ba'da an hamidallah wa asna alaih, dan beliau menyampaikan pidatonya. Ini pidato politik beliau pertama kali, jemaah sekalian, ketika diangkat menjadi khalifah itu. Dia puji Allah, ya, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, coba lihat Pak, ini semuanya kalau saya lihat Masya Allah sangat indah. Ayyuhan nas, kata Abu Bakar, Allahu Akbar, wahai seluruh sahabatku, qad ulitu alaikum, aku telah diangkat oleh kalian semua sebagai wali, sebagai khalifah di sini. Walastu bi khairikum, perlu diketahui ya, aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Subhanallah, aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku berbuat baik, keputusanku baik, sikapku baik, tolong bantu aku, backup aku. Kata siapa? Kata Abu Bakar. Wa in asatu faqubuni, kalau aku salah, luruskan aku. Ya, tegur aku, kata Abu Bakar. Ya, seperti itu. As-sidqu amanah, kejujuran itu adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah, dusta itu pengkhianatan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Wadha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhir lahu haqqa. Ingat, orang-orang lemah di hadapan kalian kuat di hadapanku. Orang paling kuat di hadapanku, sehingga akan kuberikan hak-hak mereka semua itu. Allahu akbar. Kembalikannya Pak. Wal qawiyyu fikum wal qawiyyu 'indi dha'ifun hatta akhidhu minhu al-haq insyaallah taala. Kata beliau, dan ingat, orang-orang kuat di antara kalian sangat lemah di hadapanku. Akan aku ambil hak-hak orang miskin itu dari orang-orang yang kuat itu. Ini Pak baru presiden namanya ya. Baru penguasa namanya, jamaah sekarang itu. Orang miskin menjadi skala prioritas perhatianku. Itu adalah orang-orang terkuat di hadapanku, sehingga hak-hak mereka akan kupenuhi, kata Abu Bakar. Orang yang kuat-kuat, ku pandang dengan mataku, mereka paling lemahnya orang. Akan aku eksekusi, ku ambil kewajiban mereka untuk diberikan kepada yang miskin-miskin ini. La yaza ahadun minkum al-jihad. Ingat ya, jangan sampai ada di antara kalian meninggalkan jihad nanti ini. Jadi Pak, Nabi sudah meninggal dunia, dan Allah sudah mengumumkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna agama ini semuanya, jamaah sekalian, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih berpikir masih ada peluang-peluang jihad. Jadi estafeta dakwah ini tidak berhenti dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dikembangkan lagi. Ingat, jangan kalian meninggalkan jihad. Allahu akbar gitu. Fa innahu la yad'uhu qaumun illa darabahumullahu bidzulli. Sesungguhnya seseorang yang meninggalkan jihad itu, Allahu akbar, nanti Allah akan menghinakan mereka. Ya, karena memang Pak, dakwah belum selesai ya. Siprus belum ditaklukkan, Persia belum ditaklukkan, Najd belum ditaklukkan,
Yaman masih belum ditaklukkan segala macam, masih perlu perjuangan terus-menerus gitu. Ati'uni, kata Abu Bakar, taatlah engkau kepadaku, ma'ata'tullah wa rasulah, di saat aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullah wa rasulah, kalau aku tidak taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li alaikum, kalian tidak perlu mentaati aku, silakan demo aku, turunkan aku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Faqumu ila salatikum rahimakumullah, ayo kita tegakkan bersama-sama salat ini jemaah sekalian. Kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Faya laha min kalimatin jami'atin hawat as-saraha wal 'adl ma'a tawadu' wal fadl. Inilah Pak, begitu indahnya rentetan beberapa kalimat bahasa yang sangat indah yang keluar dari Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keadilan, tawadhu dan lain sebagainya. Dan kita diminta untuk kemudian meniru apa yang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga kita juga bisa mengikuti langkah-langkah Abu Bakar, sikap-sikap Abu Bakar. Tentunya yang paling penting adalah kita mencoba untuk berkhutbah dengan Rasulullah SAW. Walaupun tadi Nabi mengatakan kepada kita, pada Abu Bakar ini adalah contoh yang sangat indah setelah meninggalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.